Baiklah saudara, kita akan membahas sebuah misteri rahasia atau tabir yang telah terkuak, yaitu mengenai rahasia gabungan inisial Presiden-Presiden Republik Indonesia, yaitu menggabungkan untaian kata menjadi Noto Bagaskoro. Ada yang satu suku kata penuh, namun ada pula yang satu suku kata tidak utuh. Siapakah keenam presiden tersebut? Saya yakin Anda pasti sudah tahu. Namun siapakah ramalan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh berdasarkan gabungan inisial Noto Bagaskoro? Akan segera kita bahas sebagai berikut satu persatu. Kita mulai dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno. Inisial No dalam Noto Bagaskoro. Mendapat julukan Satrio Kinunjoro Murwokunjoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat raya atau Murwokunjoro. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga mendapat julukan pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama, berkuasa tahun 1945 sampai dengan 1967. Inisial No dalam Noto Bagaskoro, satu suku kata penuh, berarti dia membangun karakter dan jati diri bangsa yang penuh dan utuh, yang dihormati dan disegani di zamannya. Kemudian kita beralih ke Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Soeharto, inisial To dalam Noto Bagaskoro. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang berharta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti atau wibowo, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Kesandung Kesampar. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti dan disegani, berkuasa tahun 1967 sampai dengan 1998. Inisial To dalam Noto Bagaskoro, satu suku kata penuh, jati diri bangsa yang penuh dan utuh, sangat dihormati, disegani, dan ditakuti di zamannya. Lanjut kemudian ke Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, inisial B dalam Noto Bagaskoro, Satrio Cinumput Sumelo Atur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut atau dalam bahasa Mejati Cinumput, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja, Sumelo Atur. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, berkuasa tahun 1998 sampai dengan 1999. Inisial B dalam Noto Bagaskoro, satu suku kata tidak utuh. Dia memimpin di masa peralihan, dia kurang berwibawa dan disegani di zamannya karena masih dianggap sebagai bagian dari rezim Soeharto. Kita lanjut ke Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Abdurrahman Wahid, inisial A dalam Noto Bagaskoro, Satrio Lelono Topo Ngerami, tokoh pemimpin yang suka mengembara atau keliling dunia. Lelono, akan tetapi dia juga seorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup tinggi, atau seorang rohaniawan. Topo Ngerami, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, berkuasa tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Inisial A dalam Noto Bagaskoro, satu suku kata tidak utuh. Dia memimpin dengan misi ingin mengembangkan demokrasi secara cepat dalam waktu singkat, namun dia gagal memenuhinya. Dia berwibawa di kalangan tertentu namun tidak di kalangan parlemen, sehingga dia dilengsarkan melalui sidang istimewa MPR. Kemudian kita lanjut lagi ke Presiden Republik Indonesia yang kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri, inisial A, inisial G dalam Noto Bagaskoro.
Satrio Piningit Hamungtuwo, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau Hamungtuwo. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, berkuasa tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Inisial G dalam Noto Bagaskoro, satu suku kata tidak utuh. Beliau memimpin meneruskan kepemimpinan presiden sebelumnya yaitu Abdurrahman Wahid. Beliau juga kurang berwibawa dan disegani di kalangan parlemen, terutama fraksi Partai Islam yang kurang setuju terhadap presiden perempuan. Kita lanjut ke Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, inisial S dalam Noto Bagaskoro, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Dari menteri menjadi seorang presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pambukaning Gapuro. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Inisial S dalam Noto Bagaskoro, satu suku kata tidak utuh. Beliau juga kurang berwibawa dan disegani karena ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa, dan anarkisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil. Kemudian, lalu siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh? Berdasarkan gabungan inisial Noto Bagaskoro, inilah orangnya. Joko Widodo, inisial Ko dalam Noto Bagaskoro, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat sederhana, suka tirakat, tidak arogan dan lemah lembut namun tegas, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sinisihan Wahyu. Dengan selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Inisial Ko dalam Noto Bagaskoro, satu suku kata penuh. Banyak yang beranggapan ramalan Ronggo Warsito tentang Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah Jokowi, karena beliau sangat sederhana dan tidak sedikit pun menunjukkan sifat arogan, bagaikan seorang resi atau begawan. Demikian tadi nama-nama Presiden Republik Indonesia, dan ramalan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh menjadi satu gabungan inisial Noto Bagaskoro. Kemudian siapakah yang ketujuh, yang kedelapan? Itu hanya Tuhan yang tahu. Kami hanya sekedar menyampaikan salah satu ramalan tentang gabungan inisial tersebut, yang mana siapakah yang akan menjadi presiden, yang penting bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, serta hak pilih sepenuhnya ada di tangan kita semua. Demikian saudara, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.